Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Neng Ipa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 untuk penyuluhan ASI eksklusif. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan juga ibu-ibu yang sudah menyaksikan tentang penyuluhan saya. Nah, di sini saya akan penyuluhan mengenai ASI eksklusif. Apa sih sebenarnya ASI eksklusif itu? ASI eksklusif itu pemberian ASI dari bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Sampai usia 6 bulan tanpa diberikan apapun, tanpa diberikan makanan, minuman, air putih sekalipun, apalagi susu formula ya Bu ya, tidak boleh. Nah, kalau misalnya ibunya udah memberikan air putih nih 1 sendok saja buat bayinya, itu berarti ibu gagal menjalani ASI eksklusif. Kenapa? Karena pengertian ASI eksklusif sendiri yaitu pemberian ASI sampai usia 6 bulan. ASI saja sampai usia 6 bulan gitu ya. Nah, ASI juga mempunyai berbagai manfaat. Salah satunya bisa manfaat buat bayi dan juga manfaat buat ibu. Buat manfaat buat bayi itu, di dalam kandungan ASI banyak banget. Ada lebih dari 200 zat yang terkandung dalam ASI. Salah satunya seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, hormon, dan juga zat nutrisi lainnya. ASI sendiri mempunyai 90% kandungan air. Nah, untuk protein itu bermanfaat untuk pertumbuhan dan pembentukan sistem imun buat bayi. Selain protein, untuk asam amino juga membantu perkembangan jaringan, sistem saraf, sistem otak, kematangan usus, penyerapan zat besi, dan daya tahan tubuh. Lalu ada lemak, vitamin, dan juga mineral yang berfungsi untuk pertumbuhan sel dan jaringan tubuh bayi. Nah, ASI juga mengandung antibodi yang berfungsi untuk melawan berbagai penyakit dan membantu menyempurnakan sistem pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Kenapa sih harus memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan? Karena sistem pencernaan pada bayi itu belum sempurna, belum dapat menerima makanan dan minuman yang lain selain ASI. Nah, makanya dari itu sampai usia 6 bulan, ibu hanya boleh memberikan ASI. Apabila setelah usia 6 bulan, maka ibu boleh memberikan makanan atau minuman pendamping ASI gitu, Bu. Nah, selain manfaat bagi bayi, ada juga manfaat buat ibu. Apa aja sih manfaat buat ibu? Nah, salah satunya ada untuk membantu mengembalikan ukuran rahim ke bentuk semula. Kenapa? Karena di situ ada hormon oksitosin, juga mengurangi keluarnya darah dan mendorong kontraksi rahim ke bentuk semula itu, Bu. Si hormon oksitosin itu dapat mengurangi perdarahan dan juga mengembalikan bentuk perut ke bentuk semula. Selain itu, ada juga sebagai untuk KB alami. Kenapa? Karena kalau misalnya ibu-ibu nih memberikan ASI aja sampai usia 6 bulan, nah otomatis ibu-ibu sudah menjalani KB. Namanya itu KB hormonal alami, Bu, dari si ASI itu. Lalu ada manfaat juga untuk mengurangi resiko depresi. Kalau misalnya ibu memberikan ASI, ibu dapat mengurangi resiko depresi karena ada peningkatan hormon oksitosin dan juga hormon prolaktin selama menyusui. Jadi dapat mengurangi terjadinya depresi. Lalu untuk menurunkan resiko, banyak juga resiko yang terjadi apabila ibu tidak memberikan ASI kepada bayinya. Seperti kalau misalnya ibu tidak memberikan ASI dalam jangka waktu yang lama, ASInya tidak dikeluarin nih. Nah, bisa terjadi pembengkakan, ASInya bisa bengkak, payudaranya bisa bengkak, sakit, bisa sampai kemerahan juga, Bu. Kalau misalnya udah sampai kemerahan gitu kan bahaya. Nah, bisa terjadi juga penyakit seperti kanker payudara dan kanker ovarium. Selain manfaat-manfaat itu, ASI juga bermanfaat lebih praktis, lebih ekonomis, dan juga banyak banget manfaat buat ibu sama bayi. Selain itu, saya juga mau memberikan informasi mengenai gimana sih cara perawatan payudara yang benar, gimana sih cara membersihkan payudara. Biasanya ibu-ibu tuh suka pada lupa nih buat ngebersihin payudara, apalagi kalau misalnya bayinya udah nangis nih, udah weh langsung disusuin. Nah, gimana sih cara membersihkannya? Boleh menggunakan baby oil, boleh juga menggunakan air hangat ya, Bu, dilap gitu pakai air hangat. Nah, kalau misalnya sebelum dan sesudah menyusui itu harus selalu dibersihkan, jangan sampai enggak, jangan sampai lupa.
Nah, selain itu juga gimana sih cara menyusui yang benar? Ya, cara menyusui yang benar itu ibu boleh ambil posisi dulu nih, ambil posisi yang baiknya gimana, yang enaknya gimana, misalnya mau sambil duduk atau mau sambil gimana, tergantung kenyamanan ibunya. Nah, setelah itu baru ibu mulai menyusui dengan posisi badan bayi yang lurus menghadap ke payudara ibu. Nah, jangan lupa si puting susunya itu harus masuk semua. Kenapa harus masuk semua? Kalau misalnya masuknya hanya sebagian, bisa terjadi lecet, Bu, pada puting susunya gitu. Jadi makanya harus diusahakan tuh masuk semua. Dan buat ibu-ibu nih, pokoknya harus diusahakan buat ASI eksklusif sampai usia 6 bulan ya Bu. Jangan dulu dikasih makan, jangan dulu dikasih minum apapun. Biasanya nih buat ibu-ibu kalau misalnya pas lahir ASInya tuh nggak keluar atau ASInya tuh baru sedikit, langsung aja beli susu formula. Nggak gitu Bu, jadi ditunggu dulu ASInya. Pasti hari pertama itu ASInya cuma sedikit, dan kebutuhan si bayi di hari pertama juga nggak terlalu banyak Bu. Jadi buat ibu jangan terlalu khawatir. Nah, buat ASI yang pertama keluar juga nih, yang warnanya agak kekuningan, namanya kolostrum Bu. Itu tuh bagus banget buat bayi. Nah, biasanya ibu-ibu tuh di ASI yang pertama itu suka dibuang, katanya kotor gitu kan, warnanya kuning. Enggak Bu, sebenarnya itu tuh banyak banget manfaatnya buat bayi, jadi jangan dibuang. Diusahakan dikasihin aja sama bayinya gitu. Jadi pokoknya banyak banget manfaat buat ASI eksklusif itu buat ibu sama bayi. Jadi yuk kita sama-sama buat ibu-ibu nih harus diusahakan buat ASI eksklusif. Mohon maaf, segitu saja pemaparan atau penyuluhan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.